Brain drain dan nasionalisme memudar, salah siapa? Tahukah kamu bahwa banyak anak bangsa yang sekolahnya dibiayai pajak rakyat justru memilih pindah ke warganegaraan? Apakah mereka tidak nasionalis? Atau sistemnya yang gagal membuat mereka bertahan? Mari kita bongkar. Dengan data, dengan sejarah, tanpa emosi. Apa itu brain drain? Tahukah kamu, fenomena ini disebut brain drain, migrasi talenta terdidik. Menurut laporan World Bank dan OECD, negara berkembang memang sering kehilangan ilmuwan, dokter, insinyur, dan peneliti ke negara maju. Kenapa mereka pergi? Gaji bisa 3-10 kali lipat lebih tinggi, fasilitas riset lebih maju, sistem promosi lebih berbasis merit, stabilitas hukum lebih kuat. Ini bukan hanya terjadi di Indonesia. India, Filipina, bahkan Korea Selatan pernah mengalaminya. Artinya, ini fenomena global, bukan sekedar soal cinta atau tidak cinta tanah air. Akar sejarah ketimpangan. Tahukah kamu, ketimpangan pendidikan kita punya akar panjang. Pada masa VOC dan kolonial Hindia Belanda, pendidikan modern memang terbatas untuk elit tertentu. Tujuannya, mencetak pegawai administrasi kolonial, bukan mencerdaskan seluruh rakyat. Struktur itu membentuk warisan sosial. Akses pendidikan berkualitas lebih mudah bagi kelompok tertentu. Masalah hari ini tidak lahir kemarin. Ia hasil sejarah panjang. Pajak untuk siapa? Tahukah kamu, dalam teori kebijakan publik, subsidi pendidikan harus berbasis keadilan sosial. Namun, riset menunjukkan anak dari keluarga menengah ke atas lebih siap mengikuti seleksi karena akses bimbingan, sekolah unggulan, dan informasi. Apakah negara sengaja membiayai elit? Secara aturan, tidak. Namun, secara struktur sosial, garis awalnya memang tidak sama. Inilah yang disebut starting line inequality. Kenapa nasionalisme memudar? Tahukah kamu, nasionalisme bukan bawaan lahir. Menurut Benedict Anderson dalam buku Imagined Communities, bangsa adalah komunitas terbayang. Kita merasa satu bangsa karena percaya sistem ini milik bersama. Jika rakyat merasa hukum tidak adil, korupsi merajalela, kompetensi kalah oleh koneksi, maka rasa memiliki ikut melemah. Nasionalisme bukan sekedar simbol, ia bergantung pada keadilan. Salah siapa? Tahukah kamu, banyak negara pernah kehilangan talenta, tapi berhasil membalik keadaan. Korea Selatan pasca Perang 1953 berinvestasi besar di pendidikan dan teknologi. Tiongkok awal 2000-an memberi insentif besar agar ilmuwan diaspora pulang. Mereka mengubah brain drain menjadi brain circulation. Jadi masalahnya bukan orangnya. Pertanyaannya, apakah sistem kita cukup kuat membuat mereka ingin tinggal atau kembali? Solusi tajam. Jika nasionalisme ingin kuat, ia harus rasional, bukan emosional. Untuk negara, 1. Perkuat meritokrasi. 2. Tingkatkan investasi riset menuju 1-2% PDB. 3. Beasiswa afirmatif untuk miskin berprestasi. 4. Bangun ekosistem pulang, bukan menahan tapi menarik. Untuk masyarakat, 1. Hentikan budaya orang dalam. 2. Hargai profesionalisme. 3. Lawan korupsi secara kolektif. 4. Nasionalisme sama dengan kontribusi nyata. Tahukah kamu, nasionalisme tidak lahir dari paksaan, ia lahir dari keadilan. Orang pintar tidak pergi karena benci tanah air, mereka pergi karena ingin dihargai. Jika kita ingin mereka tinggal, maka yang harus diperbaiki bukan hatinya, tapi sistemnya. Karena bangsa besar bukan bangsa yang memaksa warganya bertahan, tapi bangsa yang membuat warganya bangga untuk tetap tinggal. Kalau kamu tumbuh dari uang pajak rakyat dan hari ini kamu sudah pintar, jangan hina negeri asalmu. Bangun, beri kontribusi, ajak masyarakat maju bersama. Karena cinta tanah air bukan cuma kata-kata, tapi karya nyata. Like, comment, subscribe @Gladiator Neraka.